Dongeng Bahasa Indonesia. Pertarungan robot. Beberapa dekade dari sekarang, dunia akan berubah total, seperti yang selalu terjadi di kereta ruang waktu yang terus berjalan. Ini adalah cerita dari waktu itu. Sebuah cerita tentang dunia kita di masa depan dan masyarakat yang dilahirkannya dengan munculnya kecerdasan buatan. Tahun 2101 dan manusia sekarang sepenuhnya bergantung pada robot. Mereka digunakan sebagai hewan peliharaan, sebagai buruh pabrik, dan setiap kemungkinan pekerjaan berat yang menurut manusia terlalu bagus untuk dilakukan. Dan seperti halnya dengan setiap era, setiap peradaban, manfaat inovasi paling baik dinikmati oleh orang kaya. Orang miskin, seperti biasa, selalu dipinggirkan dan masa depan tidak berbeda. Karena sementara kota-kota berkembang dan makmur, pinggiran menyusut menjadi zona bertahan hidup. Orang miskin menjadi tak berdaya. Pekerjaan mereka digantikan oleh robot. Dan sementara robot digunakan untuk beberapa hal, mereka juga digunakan untuk hiburan, terutama olahraga. Dan di antara beberapa olahraga robot ini, ada satu acara utama yang disebut pertarungan robot. Ini adalah kejuaraan tahunan yang memiliki penonton besar di seluruh dunia. Ini adalah Mikachu Toki, alias pemusnah binatang. Juara dari 3 perang robot terakhir. Bagus sekali, Mika. Dengan latihan yang begitu intens, tahun ini juga trofi akan menjadi milik kita. Iya, Tuan Bonjo. Bagus, aku suka hal ini. Teruslah berlatih pembunuh binatang. Sekarang jauh dari kota, di sebuah jalan pinggiran, hiduplah seorang anak laki-laki, namanya Sander. Seorang anak laki-laki berusia 18 tahun yang tidak melihat apa-apa selain berjuang sepanjang hidupnya. Dia tinggal di kompartemen kereta yang sudah tidak digunakan, sendirian, melakukan pekerjaan kasar untuk bisa bertahan hidup. Dengan kecintaan yang kuat kepada robot. Hai, Tuan Mark. Sander, kau terlambat. Aku hanya... Mulailah bekerja. Siapa robot ini? Jangan menyentuhnya, akses operator itu ada di sana. Aktifkan pengujian beban penuh dan verifikasi kinerja motor. Baiklah. Akan kulakukan. Sander mulai bekerja, tetapi matanya terus mencuri pandang dari waktu ke waktu, menatap pertarungan robot dengan kagum. Aku sudah pernah melihat ini sebelumnya. Tapi di mana? Sander tidak punya keluarga. Dia tidak ingat pernah memilikinya. Dan seperti yang kalian tahu, dia telah belajar untuk bertahan hidup dalam kondisi paling keras. Tapi dedikasinya terhadap robotika adalah apa yang membuatnya terus maju. Selamat datang, Tuan Tazo. Mark, ceritakan aku tentang itu. Wow! Prajurit Tazo! Aku lakukan pemeriksaan tetapi sepertinya tidak dapat mengikuti pertempuran. Tidak hanya itu menimbulkan ancaman serius bagi manusia yang mengendalikannya. Namun itu dapat digunakan sebagai robot pelayan jika kau mau. Prajurit selalu tetap menjadi prajurit, baik itu robot atau manusia. Tetapi kenapa harus robot ini? Kau dapat membeli robot perang baru. Tidak, kami membalas dendam bersama. Jika bukan dia, maka tidak. Namun, Terima kasih. Aku hanya akan... Tuan Tazo? Tazo prajurit hebat? ya, Maaf Tuan, tapi aku baru saja mendengar percakapanmu. Dan kupikir prajurit besi masih punya kekuatan untuk bertarung dalam dirinya. Sander, kembali ke... Tunggu, aku ingin mendengar anak itu. Lanjutkan. Terima kasih. Wow, prajurit besi. Pemenang pertarungan robot selama 5 tahun berturut-turut. Sampai aku alami kecelakaan. Aku sudah tahu masa lalu, nak. Bagaimana ini akan diperbaiki?
Jangan khawatir tentang penampilannya, ini bisa dirubah. Sensornya yang harus diperbaiki, pemulihan yang lengkap. Jika kau mau, kita perlu mempertajam desain. Aku mengusulkan versi yang lebih baik dari tangan karet klasik dan memberikannya sarung tangan sensorik yang diprogram untuk merasakan pukulan atau ayunan, bahkan pada kecepatan 30 mil per jam. Sekarang, untuk atasi keterlambatan reaksi dan adaptasi karena gerak bagian dalam manusia akan lambat bereaksi, kita perlu menyingkirkan kontrol manual penuhnya pada dasarnya. Biarkan mesin kadang-kadang mengambil sepenuhnya kendali. Apa saranmu? Mode pilot otomatis untuk keadaan darurat dan kemudian... Bagaimana kau tahu semua ini? Kau terlihat seperti... seseorang dari pinggiran? Ya, itu benar. Tapi sepanjang hidupku aku hanya membaca tentang robotika dan pertarungan robot. Itu sebabnya aku bernafas. Kau menyarankan semua perbaikan, tapi siapa yang bisa melakukannya? Aku bisa. Beri aku 1 setup, beberapa burger, dan 1 bulan. Baiklah. Tapi, Tuan Tazo... Mark, biar dia melakukannya. Aku akan membayarmu untuk ruang yang dia gunakan dan komisi untuk itu. Dan kau, nak, sampai jumpa 1 bulan lagi. Sander mulai mengerjakan prajurit besi segera. Ini bukan pekerjaan untuknya. Dia menjalani mimpinya. Dia menghabiskan seluruh waktunya di dalam bengkel, tidur siang sesaat, dan kemudian kembali bekerja. Baiklah, anak nakal, ayo kita mengecatmu. Mark dan yang lainnya merasa tidak percaya ketika restorasi selesai. Ya ampun, ini prajurit besiku? Benar sekali, prajurit besi 2.0. Sander mulai menjelaskan kepada Tuan Tazo cara mengoperasikan versi yang telah direnovasi. Dan saat dia melakukannya, Tuan Tazo melihat percikan di matanya. Percikan yang sama yang dia miliki ketika dia berada di puncak masa mudanya. Jadi begitulah jika kau... Apa kau ingin berpartisipasi dalam pertarungan robot? Maaf, aku... Apa itu jawabannya? Iya, aku selalu ingin melakukannya. Ikutlah denganku. Sekarang, aku telah mendaftarkan nama prajurit besi bersama dengan namamu. Tetapi aku rasa kau belum siap. Itu benar sekali. Dengarkan aku, nak. Kejuaraan ini berarti segalanya bagiku. Bukan ketenaran, bukan uang, tapi sesuatu yang lebih besar dari itu. Ini adalah 1 kesempatan, dan mungkin yang terakhir untukku. Aku ingin kau berlatih setiap hari sampai kejuaraan dimulai. Kau mengerti? Iya, Tuan Tazo. Dan jangan pernah lupa bahwa di balik setiap robot ada manusia yang menggerakkannya. Sander mulai berlatih. Hari demi hari, Tuan Tazo mengajarinya trik yang terjadi di dalam ring. Hal-hal yang tidak diajarkan buku. Dan seiring berlalunya hari, dan hari pembukaan kompetisi semakin dekat, Sander dan prajurit besi terlihat seperti 2 jiwa dalam 1 tubuh, selaras sempurna satu sama lain. Semoga berhasil, nak. Para hadirin sekalian, selamat datang di pertarungan robot 2101. Di pertandingan pembuka, kita punya Terminator melawan prajurit besi. Oke, ini dia. Mulai! KO! Hadirin sekalian, kita punya pemenang pertandingan pertama dalam hitungan detik. Beri tepuk tangan untuk prajurit besi. Selama beberapa minggu berikutnya, Sander dan prajurit besinya memainkan beberapa pertandingan. Dan setiap kali bertanding, lawannya pasti tersingkir dari kompetisi. Prajurit besi tidak terkalahkan, mengalahkan semua yang menghalanginya. Ya ampun, prajurit besi tidak terhentikan. Pembunuh binatang, apa kau menontonnya? Apa kau menontonnya? Kau harus menontonnya. Nama Sander sekarang ada di setiap berita dan menjadi perbincangan. Dia jelas menjadi favorit. Prajurit besi telah kembali menghantuiku lagi. Aku kira teman lamaku telah lupa apa yang aku lakukan padanya terakhir kali. Mikachu! Iya, Tuan. Bagus sekali, nak. Sekarang kau masuk ke final. Dan ingatlah, lawan yang paling ditakuti menantimu. Pembunuh binatang.
Aku tidak ingin menekanmu hari ini. Kau telah lakukan yang terbaik. Berliburlah sebentar. Benarkah? Iya. Tuan Tazo, kau yang terbaik. Sander yang senang melangkah keluar ke kota dengan lompatan di langkahnya dan angin menerpa wajahnya. Tapi kemudian... Tidak. Dokter, apakah dia baik-baik saja? Maafkan kami. Dokter, Dia baik-baik saja, tapi kaki kirinya mengalami cedera yang parah. Ranselnya menyerap sebagian besar benturan. Kau harus bersyukur. Dokter, apakah dia bisa bertarung lagi? Tidak dalam waktu dekat. Dia butuh waktu untuk sembuh. Seharusnya aku tahu bahwa aku mempertaruhkan nyawamu. Hal yang sama terjadi padaku 25 tahun yang lalu. Dan itu menjadikanku lumpuh sampai sekarang. Bonjo jahat itu telah melakukannya lagi. Aku minta maaf. Tuan Tazo, aku ingin bertarung. Tidak, kau tidak akan melakukannya. Pulihkan diri dan kembali ke tempatmu. Kota ini jahat. Dan jiwa pekerja keras yang jujur sepertimu akan binasa di sini. Namun aku akan pergi dan mengambil piala runner-up untukmu. Kau telah bekerja keras untuk itu. Tuan Tazo. Ini adalah hari pertandingan terakhir. Penonton tidak tahu bahwa juara baru mereka terluka. Mereka menunggu dengan cemas ketika... Hadirin sekalian, sambutlah untuk juara tak terkalahkan dari 3 tahun terakhir, Mikachu dan pembunuh binatang. Dan yang menghadapinya di pertandingan pamungkas ini adalah... Tidak akan ada prajurit besi. Dia mengalami kecelakaan dan sekarang sedang berada di rumah sakit. Dia pasti takut menghadapi pembunuh binatang. Bertarung, 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 bertarung. Bawa dia ke sini, cepat bawa ke sini. Ayo cepat, cepat. Dan saat orang banyak mencemooh, tiba-tiba... Prajurit besi ada di sini. Sander, apa yang kau? Kami tidak akan membiarkan sejarah terulang. Kami akan balas dendam. Hadirin sekalian, pertandingan paling seru akan segera dimulai. Dan lihat jumlah penontonnya. Jutaan orang menyaksikan secara langsung. Mulai. Robot mulai bertarung. Mikachu, tanpa membuang waktu, mulai menyerang Sander. Sepertinya pembunuh binatang sedang mempermainkan prajurit besi. Dan jangan pernah lupa bahwa di balik setiap robot ada manusia yang menggerakkannya. Iya! Oh ya ampun! Dia telah mengalahkannya. Prajurit besi telah mengalahkan pembunuh binatang dan menjadi juaranya. Para hadirin sekalian, inilah sang juara, prajurit besi. Kau berhasil. Tidak, kita yang berhasil. Sander, seorang anak laki-laki dari pinggiran, menjadi besar dalam hidup karena dia tidak pernah menyerah. Tapi ini baru permulaan. Karena pertarungan robot akan kembali. Begitu juga prajurit besi.